Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Yola Pratika, mahasiswa di Institut Asia Malang, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan round robin dalam sistem operasi sebagai bagian dari ujian tengah semester mata kuliah sistem operasi yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Zainuddin. Baik. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ini merupakan PPT materi round robin yang sudah saya buat. Sebelum kita ke materi round robin, kita harus tahu dulu tentang penjadwalan proses. Nah, apa sih penjadwalan proses itu? Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijakan dalam mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Nah, tujuan dari penjadwalan proses sendiri yaitu yang pertama memutuskan proses yang harus berjalan, dan yang kedua memutuskan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Nah, untuk sasaran utama penjadwalan itu ada tiga. Yang pertama, adil atau fairness. Adil adalah proses-proses diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu pemproses yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemproses sehingga mengalami starvation nantinya. Nah, yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi atau utilisasi pemproses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemproses. Yang ketiga adalah waktu tanggap atau respon time. Ada 4, yaitu yang pertama ada sistem interaktif. Waktu tanggap dalam sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar terminal. Waktu tanggap ini disebut terminal response time. Nah, untuk sistem real time-nya, pada sistem waktu nyata atau real time ini, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi. Disebut event response time. Sasaran penjadwalannya adalah meminimalkan waktu tanggap. Lalu yang ketiga adalah turnaround time atau TAT, waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Ada yang terakhir ada throughput. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam 1 unit waktu. Nah, berikutnya adalah tipe-tipe penjadwalan. Ada 3 tipe penjadwalan. Yang pertama ada short-term scheduler atau penjadwalan jangka pendek. Nah, penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses-proses ready di memori utama. Lalu yang kedua ada medium term scheduler, yaitu penjadwalan jangka menengah. Nah, penjadwalan jangka menengah adalah menangani proses-proses swapping atau aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Yang terakhir ada long term scheduler atau penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek maaf, maksud saya adalah penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch atau proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Nah, di algoritma ini adalah algoritma penjadwalan. Terdapat 2 jenis. Yang pertama adalah strategi non-preemptif. Yang kedua ada strategi preemptif. Nah, yang di non-preemptif ini ada 4. Itu ada FIFO, SGF, HRN, dan MFG.
Lalu di strategi preemptif itu ada 4 juga. Yang pertama ada RN, yang round robin, yang akan kita bahas berikutnya. Lalu ada SRF, ada PS, dan GS. Nah, kita masuk ke materi utama yaitu round robin. Nah, apa sih round robin itu? Nah, round robin adalah salah satu algoritma penjadwalan proses preemptif dalam sistem operasi. Algoritma ini bekerja dengan cara memberikan alokasi waktu yang sama atau disebut time quantum secara bergiliran kepada semua proses dalam antrian ready queue. Ketika waktu alokasi untuk suatu proses habis, proses tersebut akan dipindah ke akhir antrian jika belum selesai dan proses akan melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, untuk kelebihan round robin sendiri ada 4. Yang pertama, dia starvation free, yaitu algoritma ini menjamin setiap proses mendapat giliran eksekusi, sehingga tidak ada proses yang terabaikan atau starvation. Lalu dia juga responsif untuk sistem interaktif, cocok untuk sistem yang membutuhkan waktu respon cepat seperti OS interaktif. Dia di kesederhanaan, mudah dipahami dan diimplementasikan karena hanya memerlukan pengaturan waktu kuantum. Lalu dia juga adil atau fairness, semua proses mendapatkan alokasi waktu yang sama sesuai urutan antrian. Nah, untuk kekurangan round robin juga ada 4. Yang pertama, dia itu overhead time pada konteks switching. Nah, semakin banyak proses dalam antrian, semakin tinggi overhead karena sering terjadi pergantian antar proses. Lalu yang kedua, dia pemilihan kuantum yang sulit. Kuantum yang terlalu kecil meningkatkan overhead, sedangkan kuantum yang terlalu besar menyerupai FIFO. Lalu yang ketiga, kurang efisien untuk proses panjang. Proses dengan durasi panjang membutuhkan banyak giliran, memperpanjang waktu penyelesaian. Yang keempat, tidak optimal untuk sistem waktu nyata, yaitu kurang cocok untuk tugas yang membutuhkan prioritas tinggi atau eksekusi mendesak. Nah, cara kerja round robin sendiri, yang pertama, proses ditempatkan dalam antrian. Yang kedua, proses pertama diambil dan diberi alokasi waktu sesuai kuantum. Yang ketiga, jika selesai dalam waktu kuantum, proses dihapus dari antrian. Yang keempat, jika tidak selesai, proses ditempatkan kembali di akhir antrian untuk giliran berikutnya. Yang kelima, siklus berulang hingga semua proses selesai. Nah, contoh implementasi round robin dalam kehidupan yaitu yang pertama ada sistem nomor antrian ya seperti di dalam bank atau layanan pelanggan. Pelanggan dilayani secara giliran menggunakan algoritma round robin. Nah, yang kedua ada sistem operasi, pengelolaan proses aplikasi berjalan bersamaan dalam OS multitasking. Lalu yang ketiga ada game multiplayer, yaitu giliran bermain diberikan secara merata kepada semua pemain. Lalu yang terakhir, layanan restoran, pemesanan makanan dari pelanggan diproses sesuai giliran, memastikan tidak ada pelanggan yang terabaikan. Nah, untuk rumus dalam round robin, ada 4. Eh, itu ada waktu tunggu atau waiting time, WT. Nah, WT ini rumusnya adalah waktu selesai eksekusi dikurangi waktu datang atau WD dikurangi lama eksekusi atau LE. Nah, berikutnya ada rata-rata waktu tunggu AWT. Nah, AWT sama dengan jumlah WT atau waktu tunggu dibagi jumlah proses. Lalu ada TAT, ada turnaround time. Nah, TAT sendiri rumusnya yaitu TAT sama dengan waktu tunggu WT ditambah lama eksekusi atau LE. Nah, lalu rata-rata TAT sendiri atau ATAT. Nah, ATAT ini rumusnya sama dengan jumlah TAT dikali jumlah proses. Nah, di sini saya memiliki contoh em, soal
apabila kita menghitung manual. Nah, di sini ada 5 proses dengan waktu yang berbeda, waktu datang yang berbeda, dan lama eksekusi yang berbeda. Dengan quantum time-nya ada 3. Nah, kita harus membuat Gantt chart-nya terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah A dengan waktu datangnya 0, dan ini 3, karena quantum time-nya adalah 3, maka selesai di 3, A1. Nah, lalu kan lama eksekusinya 7. Tadi udah 3, berarti 7 dikurangi 3 adalah 4. Jadi 4 untuk A-nya. Lalu berikutnya lanjut ke B. B ini em, sampai menit ke-6, berarti B-nya lama eksekusinya 5, berarti 5 kurangi 3, 2. Lalu lanjut lagi untuk ke C. C ini dengan lama eksekusi 8. Nah, 8 ini kita 8 ini kita kurangi 3 menjadi 5. Lalu ada D. Nah, D ini lama eksekusinya hanya 2, berarti kita langsung coret saja. Dan ini 9 menjadi 11, ke 11, maaf. Maksud saya ke 11, karena D ini hanya 2. Lama eksekusinya hanya 2. Lalu menuju ke E. Nah, di E ini lama eksekusinya 6. Berarti 6 kurangi 3, 3. Dicoret 11 sampai 14. Lalu kita balik lagi ke A. A tadi sisa 4. Jadi dikurangi 3, berarti dia sisa 1 disimpan. Lalu sisa 1 disimpan, dia 14 sampai 17. Lalu di B, dia sisa 2, berarti 19 sampai 22. B-nya habis. Lalu lanjut C, dia dia sisa 5. Lalu 5 dikurangi 3, berarti sisa 2. Jadi 19 sampai 22. Lalu ke lalu ke D-nya kan habis, jadi selesai D. Nah, ini E masih tersisa 3, berarti ada 22 sampai 25. Nah, yang masih tersisa ada A, tersisa 1, berarti 25 sampai 26, dan C sisa 2, berarti 26 sampai 28. Nah, lalu WT, kita menghitung WT-nya sendiri. Nah, WT dari proses A adalah ini waktu selesai eksekusi dari A ini ada 26. 26 dikurangi oleh WD 0 dikurangi sama LE 7 sama dengan 19, dan B selesai eksekusinya 19 dikurangi sama WD-nya 1 dan LE-nya 5 sama dengan 13. Lalu untuk proses C, eh, selesai eksekusinya adalah 28 dikurangi WD-nya adalah 2, LE-nya 8 sama dengan 18, dan proses D untuk selesai eksekusinya adalah 11 dikurangi 3 WD-nya dan dikurangi 2 untuk LE sama dengan 6. Nah, untuk E-nya sendiri, proses E selesai eksekusinya 26. Nah, 26 dikurangi sama WD-nya 4 dikurangi sama lama eksekusinya 6 sama dengan 15. Nah, untuk mencari rata-rata WT atau AWT, ini tinggal dijumlahkan saja. 19 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 6 ditambah 15 dibagi oleh banyaknya
selanjutnya proses. Prosesnya ada 5 dibagi 5 sama dengan 71 dibagi 5 menjadi 14,2 MD dengan satuan MD. Lalu kita akan mencari TAT-nya, turnaround time, dengan cara WT ditambah dengan LE. Proses A, WT-nya ketemu 19 ditambah LE-nya 7 sama dengan 26. Untuk proses B, WT-nya 13 ditambah 5 sama dengan 18. Untuk proses C, WT-nya 18 ditambah sama LE-nya 8 sama dengan 26. Dan proses D, WT-nya adalah 6 ditambah sama LE-nya 2 sama dengan 8. Dan E itu 25 di eh, maaf maksud saya WT untuk E adalah 15 ditambah sama 6, LE-nya sama dengan 21. Nah, terus untuk mencari rata-rata turnaround time-nya, tinggal ditambahkan saja seperti WT tadi, 26 ditambah 18 ditambah 26 ditambah 8 ditambah 21 dibagi 5. Maka 99 dibagi 5 sama dengan 19,8 MD. Nah, ini untuk kuantum 3. Jika kuantumnya 1, 2, atau berbeda, maka nanti gencatnya nanti juga akan beda mengikuti dengan kuantum yang akan di yang akan diaplikasikan. Nah, saya juga punya beberapa contoh soal apabila kita mengerjakan di Excel. Ada 4 soal, kita bahas. Nah, ini beda-beda kasus. Kasus yang pertama, ini ada 5 proses dengan waktu tiba sama yaitu 0 dan lama eksekusi yang berbeda, memiliki quantum time 3. Nah, kita akan menghitung turnaround 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 time sama rata-ratanya. Nah, ini untuk jawabannya. Nah, ini hmm, kita membuat gencarnya terlebih dahulu, lalu mulai eksekusinya kan A dimulai dari 0, lalu B dimulai dari 3, C dimulai dari 6, dan C dimulai dari 6, dan D dimulai dari 9, E dimulai dari 11, selesai eksekusi A selesai di 26, lalu B selesai di 19, dan C selesai di 28, D selesai di 11, lalu E selesai di 25. Nah, maka TA-nya kan TA itu selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Waktu di sini TA adalah selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Karena waktu tibanya sama-sama 0, maka TA-nya sama dengan selesai eksekusinya. Jadi tinggal kita tambahkan, ini TA-nya 26 ditambah 19 ditambah 28 ditambah 11 ditambah 15. Nah, lalu eh, ada 109 dibagi 5 menjadi rata-ratanya adalah 21,8. Nah, ini ada contoh kedua. Contoh keduanya ini kasusnya waktu tibanya berbeda. Ada A dengan proses waktu tiba 0, B waktu tibanya 1, C 5, D 6, E-nya 7, kuantumnya 2. Nah, kita mencari turnaround time-nya. Nah, ini untuk jawabannya. Kita yang pertama-tama kita membuat gencarnya terlebih dahulu. Lalu kita em, buat eh, mulai eksekusinya A-nya 0 dengan B-nya 2, mulai eksekusinya di 2, dengan mulai eksekusi C-nya di 7,
dan mulai eksekusi D-nya di 9 dan mulai eksekusi E-nya di 10. Nah, selesai eksekusinya untuk A di 13, B 7, C 22, D 10, E 21. Nah, TA-nya sendiri selesai eksekusi dikurangi waktu tiba, 13 kurangi 0, 13, 7 kurangi 1, 6, 22 kurangi 5, 17, 10 kurangi 6, 4, 21 kurangi 7, 14. Dan TA-nya kita tambahkan saja 13 ditambah 6 tambah 17 tambah 4 tambah 14 sama dengan 109 dibagi 5 menjadi 21,8. Maka rata-ratanya adalah 21,8. Nah, untuk contoh yang ketiga, ini misal kumpulan proses datang pada waktu nol dengan spesifikasi seperti ini, dengan boost time P124, P23, P33. Jika, jika digunakan quantum time 4 milidetik, maka proses P1 mendapat 4 milidetik yang pertama. 20 milidetik berikutnya akan disela oleh proses P2 dan P3 secara bergantian, sehingga Green chart-nya dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, waktu tunggu untuk tiap-tiap proses AWT yang terjadi adalah 6 ditambah 4 tambah 7 dibagi 3 sama dengan 5,66 ms. Waktu time-nya, melting time-nya. Nah, untuk contoh yang keempat, menentukan turnaround time untuk kuantum waktunya 3. Seperti ini prosesnya ada 5 dengan saat tibanya sama-sama 0, lama prosesnya eh, A7, B5, C8, D2, E6. Saat mulainya, A mulai dari 0, B mulai dari 3, C mulai dari 6, D mulai dari 9, dan E mulai dari 11. Saat selesai, A selesai 26, B selesai 19, C selesai 28, D selesai 11, E selesai 25. Turnaround time dengan selesai eksekusi dikurangi saat tiba. Tapi saat tibanya sama-sama 0, maka turnaround time-nya sama dengan saat selesai. Nah, jadi 26, 19, 28, 11, 25 ditambahkan menjadi 109 dibagi 5 menjadi 21,8. Nah, eh, yang terakhir yaitu di kesimpulan. Nah, kesimpulan Ron Robin yaitu dia efektivitas Ron Robinnya algoritma ini sangat cocok untuk sistem interaktif yang memerlukan distribusi waktu proses secara adil. Nah, lalu dia pemilihan kuantum yang tepat, kuantum yang optimal adalah kunci untuk menyeimbangkan respon cepat dan efisien. Nah, yang ketiga, starvation free, tidak ada proses yang terabaikan karena algoritma menjamin semua proses mendapat giliran. Lalu yang keempat, pertimbangan implementasi. Round robin bekerja paling baik pada sistem dengan proses durasi pendek hingga menengah dan jumlah proses yang tidak terlalu besar. Nah, kita sudah ada di akhir video. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.